Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Dan di episode ini gue tidak akan lagi membahas tentang indikator lagi karena itu sudah gue bahas bulan lalu. Jadi bulan ini gue akan fokusnya ke yang namanya trading, lebih ke trading management teman-teman ya. Dan juga nanti akan ada materi tentang Fibonacci di bulan ini juga ya. Dan kenapa ya gue bahas tentang manajemen trading, karena menurut gue ini adalah sesuatu yang kurang di highlight oleh teman-teman semua yang kalian lihat di luaran sana. Padahal teman-teman ya, ini merupakan hal yang sangat penting dalam trading ya, sehingga di sini gue perlu menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang penting yang kalian harus tahu. Dan pada hari ini materinya itu adalah tentang risk reward ratio teman-teman ya, atau kita bisa bilang juga risk management ya. Nah sekarang gue mau jelasin dulu ya, gue seperti biasa akan bagi video ini penjelasannya menjadi 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah pengertiannya ya. Kemudian yang kedua, kenapa sih ya, alasannya kenapa kita harus pakai yang namanya risk management, dan yang ketiga itu tentu pengaplikasiannya dalam chart, oke? Dan sekarang gue mau kasih tahu dulu ke kalian tentang risk reward ratio. Oke, ini gue singkat aja RRR ya, yang ini artinya risk ya. Ini reward ya. Yang kemudian yang ketiganya itu ratio, oke? Apa ini risk reward ratio ya? Ini adalah artinya perbandingan teman-teman ya, perbandingan ya atau rasio ya antara TP ya dengan SL-nya, oke? Atau dibalik SL dibanding TP, itu terserah, sama aja. Intinya seberapa besar take profit yang kita ambil dibandingkan dengan stop loss-nya, atau seberapa besar stop loss yang kita bisa terima dibandingkan dengan take profit-nya berapa ya. Mengapa ini menjadi sangat penting risk reward ratio ini? Pertama alasannya adalah kita ini hanya manusia biasa teman-teman ya. Kita ini human biasa, human being, oke? Maksudnya apa human being? Karena kita ini bukan Tuhan, kita ini bukannya siapa-siapa yang bisa tahu market itu kemana ya. Kita masih harus membutuhkan yang namanya risk reward ratio, oke? Karena dalam trading itu, sebagai trader itu yang namanya profit dan namanya loss itu udah sangat biasa teman-teman ya. Sekali lagi gue ulang, kalian sebagai trader itu harus menganggap yang namanya profit dan loss itu sebagai hal yang lumrah. Seperti halnya kalau misalnya kalian itu bekerja di bengkel misalnya, atau sebagai teknisi di bengkel ya, kalian itu ibaratnya kalau misalnya tangannya kena oli kotor itu udah biasa gitu loh ya. Oleh karena itu di dalam trading itu juga jangan kalian berpikir bahwa kalian trading itu akan menemukan satu cara yang akan membuat kalian 100% profit terus. Jangan ya. Kenapa? Karena nanti kalian ujung-ujungnya akan stres ya, akan stres, dan juga nanti tradingnya itu akan menjadi beban ya. Kalau misalnya kalian berpikir bahwa mindsetnya itu sebenarnya trading ini bisa yang namanya profit dan bisa yang namanya loss, yaitu adalah hal yang sangat wajar. Walaupun trader sehebat apapun di dunia ini, itu pasti dalam trade-nya nggak mungkin dia win rate ratio-nya itu 100%. Oke, itu yang perlu kalian tahu. Nah, oleh karena seperti itu ya, karena trader itu bisa mengalami loss, oleh karena itu walaupun kalian sejago-jagonya kalian menganalisa, tetapi kalau misalnya kalian tidak memiliki risk management yang bagus teman-teman, itu akan membuat akun kalian atau trading kalian itu akan hancur, oke? Dan memang nyatanya trading itu tidak seindah yang kalian lihat di internet atau di sosial media lain, yang mana kesannya itu seperti gampang banget cari duit di dalam trading gitu ya. Memang kalau misalnya kalian sudah menguasai satu pemahaman tertentu, ya mungkin kalian bisa lah make money di dalam trading. Cuman kalian harus paham ya, di balik semua itu kalian harus mengerti banyak hal. Gak cuman yang namanya teknik yang kalian kejar selama ini, yang bisa dibilang teknik apa yang paling jitu, holy grail segala macam apapun itu yang kalian kejar. Nggak hanya sebatas itu, tetapi maksud saya di sini yang lebih penting itu adalah pengetahuan
di luar teknik ya terutama. Yang pertama itu tentang manajemen, baik itu tentang money management ya, MM, ataupun itu risk management, ataupun trading management. Ini 3 hal yang kesannya mirip, tetapi kalau kita gali secara detail, ini sangat berbeda. Oke, sangat berbeda. Kalian harus pahamin ini tuh seperti apa, ini seperti apa, ini seperti apa di dalam trading. Dan kemudian yang kalian harus tahu lagi tentang emotional management ya. Ini juga yang jarang di-up sama orang, tetapi pada dasarnya ini adalah menjadi pilar yang terpenting dalam trading. Kalau misalnya kalian memiliki manajemen dalam bidang keuangannya, risknya, terus kemudian dalam trading manajemennya bagus, tekniknya bagus, tapi mental kalian itu tempe, teman-teman ya, itu akun kalian juga tidak akan kemana-mana. Serius, oke? Nah, sekarang saya mau bahas tentang yang namanya risk reward ratio. Risk reward ratio itu adalah bagian dari yang namanya risk management ini, oke? Ini merupakan salah satu bagian dari risk management, yaitu risk reward ratio. Dan sebelum saya kasih tahu lebih lanjut tentang risk reward ratio-nya, saya mau bahas dulu tentang risk management-nya ini ya. Risk management dalam trading itu apa sebenarnya? Risk management dalam trading itu adalah gimana caranya kalian mengelola kalian punya resiko, oke? Dan ini yang paling penting ya, setiap resiko yang dimiliki trader itu berbeda-beda ya, antara trader satu dengan yang lain. Resiko saya dengan resiko Anda itu udah pasti berbeda. Nggak mungkin resiko saya dengan resiko Anda sama ya. Kenapa seperti itu? Karena kita nih manusia ini sebagai human being ya, itu dilahirkan atau memiliki apa ya, sifat yang berbeda-beda ya, dan juga memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dan juga tentunya kepribadian yang berbeda-beda itu menuntut kita itu memiliki risk profile yang berbeda-beda ya. Ada dari kalian itu yang benar-benar berani orangnya. Maksudnya itu dia bisa berani menahan volatility harga yang bergerak turun naik, dia masih nggak geter gitu ya. Maksudnya masih bertahan aja. Ini yang kita bisa bilang risk profile-nya itu adalah high risk, teman-teman ya. Ini orang-orang yang bisa menahan resiko tuh besar, lebih besar. Kemudian ada dari kalian itu yang nggak mau sama sekali kena tekanan, teman-teman. Tekanan pasar tuh nggak mau. Kadang-kadang kalau misalnya ngelihat harga dia banting ke atas, banting ke bawah, itu jantungnya itu udah deg-degan segala macam gitu ya. Terus kalau di depan kamera itu ngelihat harga gerak-gerak dikit aja tuh udah stres segala macam. Itu adalah kalian itu memiliki orang-orang yang memiliki risk profile itu low risk, teman-teman ya. Dan kemudian ada yang di tengah-tengahnya nggak suka, ada orang itu yang nggak suka market terlalu lambat dan nggak suka juga market yang terlalu terlalu volatile gitu ya. Dan ini kalian bisa masuk ke medium risk, oke? Nah sekarang tugas kalian yang pertama itu kalian harus mendeklar dulu diri kalian itu masuk ke resiko profile yang mana. Itu dulu ya, kalian tuh berkaca dulu lah. Ini saya nggak bisa kasih tahu kalian yang mana. Caranya ya tadi kalian bisa bedain aja. Kalau misalnya kalian ngelihat satu pair atau satu gerakan harga yang sangat volatile, reaksi kalian gimana? Apa kalian biasa aja? Apa kalian malah semangat, excited, malah seneng? Atau kalian malah takut ya, malah cenderung untuk deg-degan, cemas segala macam? Itu kalian yang declare sendiri ya. Jadi kalian pertama itu tentukan risk profile kalian itu di mana. Oke. Nah, setelah kalian menentukan ini gunanya apa? Karena di sini masih ada patokan percentage modal atau risk yang bisa kalian tanggungkan. Kalau misalnya kalian itu masuk ke high risk ya, profil resiko yang high risk, kalian itu bisa menerima resiko. Sekali trading, kalian bisa meresikokan 10% dari modal kalian ya, dari modal. Let's say kalian punya $1.000. Kalau misalnya kalian profilnya high risk ya, ini kalian sekali trade nih kalian bisa willing untuk rugi itu $100 cut loss ya. Itu kalian bisa terima itu. Tapi kalau misalnya kalian low risk, teman-teman, low risk ya, itu kalian range-nya itu 1 sampai 3%. Oke, 1 sampai 3%. Dan kalau misalnya kalian medium risk, kalian itu 4 sampai 10% tadi ya. Ini kalian kalau medium risk ya. Jadi kalian tentukan aja. Nah, ini berhubungannya sama apa? Sekali lagi tadi sama stop loss dan juga modal. Oke. Nah, once di sini kalian sudah menemukan kalian yang mana, kalian bisa menghitung kalian tuh bisa menanggungkan berapa rupiah atau berapa dolar sekali kalian loss. Di sini sekarang contohnya saya mau ngasih contoh ke kalian itu misalnya ya. Di sini saya masuk ke yang medium risk ya. Saya medium risk. Ini kita ambil contoh medium risk profile. Oke. Nah, berarti kan tadi 3 sampai 6% ya. Ini 3 sampai 6%. Ya, saya rata-rata saya ambil 5% deh ya per trade. Oke, ini rata-rata
saya punya risk ya, resiko. Let's say dari 1.000 ya, modal saya $1.000 deh ya, biar gampang hitungnya. $1.000 berarti resiko saya per trade itu adalah $50. Nah, nanti $50 ini yang kita olah risk reward rasionya di dalam chart itu seperti apa, oke? Yang mana nanti ketika kita loss ya, kita stop loss itu stop loss kita tuh nggak boleh lebih ya, tidak boleh lebih dari si $50, oke? Dan ini per trade teman-teman ya, per trade, per open posisi. Jadi kalau misalnya kalian punya satu posisi ya ini segini ya. Terus kalau sekali trading buka 2 posisi ya ininya dikali 2 aja gitu ya. Pokoknya satu posisi itu $50 batasnya. Dan saran saya kalau misalnya kalian baru belajar ya, kalian jangan buka posisi banyak-banyak ya. Per trade-nya itu kalian bikin satu kali posisi ya, satu trade itu ya satu posisi aja ya, satu posisi per pair aja ya, satu pair aja. Jadi satu hari itu segini aja dulu. Begitu ini udah di close baru open lagi. Jadi jangan lebih dari satu. Saran saya sih seperti itu. Karena kalau misalnya nanti kalian langsung bukanya banyak, nanti kalian bakal bingung tuh mau kayak gimana. Oke? Itu ya, itu dari risk management dan juga risk rewardnya gitu ya. Dan sekarang saya masuk ke risk reward. Tadi saya bilang ya, risk reward ratio itu adalah perbandingan ya, ya ini risk reward ratio, saya tulis lagi, perbandingan antara stop loss ya dan dibanding dengan TP. Ini artinya apa? Artinya seberapa besar ketika kita stop loss ya, misalnya di sini 1 dibandingkan dengan seberapa besar kita TP. Ya ini harusnya lebih dari 1, oke? Seperti ini. Ya, ini rumus yang paling dasar sekali. Jadi risk reward ratio ini adalah hal yang kalian harus ketahui sebelum kalian kalian punya TP dan juga SL. Hukumnya adalah TP-nya itu harus lebih besar. Ya, sorry. Ini TP harus lebih besar daripada SL. Ini hukum mutlak teman-teman ya dalam kalian menentukan SL TP ya. Kalau misalnya sampai TP-nya lebih kecil dari SL, itu sudah pasti nanti akun kalian tuh begini. Ya, declining terus ya. Tapi kalau misalnya TP-nya lebih besar dari SL, itu akun kalian perlahan-pelan itu dia pasti akan naik. Oke. Nah, terus rasio berapa yang bagus, teman-teman ya? Rasio berapa yang bagus? TP-nya itu saran saya 1,5 dibanding SL-nya 1. Ini adalah rasio yang paling minimal yang bisa kalian kerjakan ya. Dan ini untuk intraday trade, teman-teman ya. Ini intraday. Kalau misalnya kalian scalping gimana ya? Kalau kalian scalp itu kalian bisa modified dia punya risk reward ratio menjadi 1:1. Kenapa saya bilang 1:1 masih oke di scalping? Karena kalau dalam scalping itu lebih diutamakan win rate ya teman-teman ya. Ini win rate yang lebih diutamakan. Tapi kalau misalnya dalam intraday trade atau swing trade ini RR yang paling diutamakan. RRR, risk reward ratio yang paling diutamakan. Oke. Jadi sekali lagi risk reward ratio yang paling dasar itu adalah kalian harus punya TP lebih besar dari SL. Saran saya rasionya 1,5 dibanding 1. Contohnya gimana? Contohnya ya kalian mau entry di misalnya di XAU US dollar ya, XAU USD. Terus kalian sudah analisa segala macam, kalian punya SL itu misalnya 50 pips gitu ya, 50 pips. Nah, kalau misalnya SL kalian sudah ketahuan 50 pips ya. Kalian itu pada saat set TP ya, kalian perhatikan apakah TP kalian itu bisa 1,5 kalinya dari 50 pips ini atau sekitar 75 pips ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya kalian SL 50 pips terus TP kalian bisa nyampe nih 75 pips, itu berarti trade-nya bisa kalian jalankan. Tetapi kalau misalnya SL-nya 50 pips terus kemudian TP-nya kurang dari 75 pips atau bahkan kurang dari 50 pips, itu mendingan kalian skip, teman-teman, kalian lewatin. Oke. Nah, sekarang saya masuk contohnya ke trading ke ini ya, ke MetaTrader 4 ya. Cara menghitungnya ya. Let's say teman-teman ya, ini saya di Euro USD ya. Ini kan posisinya seperti ini nih di Euro USD sekarang ya. Seperti ini dia ada di support segala macam ya. Di support, dia sudah kena support dan dia mantul ke atas. Nah, kalau seperti ini, misalnya karena dia di support gini saya mau nge-buy, teman-teman ya. Saya mau nge-buy. Begitu saya mau nge-buy di angka ini ya, di angka ini udah pastinya kan di harga sekarang nih saya nge-buy di sini. Saya punya SL udah otomatis di bawah support yang paling bawah ini ya, di bawah low-nya dia ya. Ini berarti saya tinggal hitung, kalian tinggal klik tanda kursor yang segitiga crosshair ini, terus kalian ukur ke bawah sini. Nah, kalian lihat angka di tengah itu ada yang bergerak ya, dari yang angkanya 104 tuh ya. Nah, 104 ini artinya adalah ini
sekitar 10 pips ya, karena ini kalian bagi 10 itu menghasilkan pips. Jadi ini SL saya kurang lebih 10 sampai 15 pips teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi misalnya saya langsung saja di sini open ya. Saya ini order, saya mau nge-buy misalnya ya di sini. Oke, saya sudah ke open nih posisi di sini sekarang. Itu saya mau SL udah otomatis di bawah sini ya. Nah, sekitar 112 pips deh, 13 pips. Oke, saya set 13 pips atau $13. Ini saya punya SL $13. Berarti saya punya TP tuh minimal adalah 1,5 kalinya dari 13. Oke, yaitu sekitar mungkin 25 ya, 25. Jadi saya lihat apakah 25 ini nyampe. Oh, ternyata 25 pipsnya itu masih di batas aman. Kenapa di batas aman? Ini 25-nya di sini dan ini menjadi target yang menurut saya masih achievable. Kenapa? Karena ini memang merupakan secara price actionnya itu merupakan daerah supply, teman-teman ya, di sini daerah supply-nya yang kita bagi dua menjadi pivotnya seperti ini ya. Dan ini mungkin harganya masih bisa nyampe ke daerah sini. Kalau saya turunkan sampai 22 pips pun ini masih masuk ke risk reward ratio saya. Nah, secara visual teman-teman kalian bisa lihat ini perbandingan saya, SL saya cuma segini, ini jaraknya ya. Terus TP saya itu 1 kalinya SL terus ditambah setengahnya. Jadi ini masih 1,5 kali. Secara visual tuh kelihatan ya. Jarak renggangan dari posisi saya ke TP tuh lebih besar dibandingkan renggangan saya ke SL saya gitu loh ya. Jadi jaraknya spasinya tuh masih lebih besar ke TP. Secara visual itu harusnya sudah nampak seperti ini. Ini yang saya maksud dengan risk reward ratio 1 banding 1,5, di mana kalian itu bisa bisa mengaplikasikannya seperti ini supaya kalau misalnya dalam 10 kali trade ya teman-teman ya, kalian dari 10 kali trade kalian cuma profit 5 kali, terus kalian loss 5 kali. Jadi win rate ratio 50% nih, let's say seperti itu ya. Walaupun kalian win rate-nya itu cuma 50%, teman-teman ya. Kalian 50% di sini, win rate ratio 50% doang ya, WR-nya ini. Tapi berarti kan ini 5 win, 5 lose ya. Begitu 5 win, teman-teman ya, dengan contoh seperti tadi aja perbandingannya 10 pips dibandingin 10 pips dibandingkan 15 pips, berarti setiap kali win kan kalian 5 dikali 15 pips ya. Setiap stop loss ini 5 kan ini cuma 10 pips kali loss ya. Ini kalian kali 5 ini 75, ini kalian kali 5 ini 50. Kalian kurangin ya. Ini masih plus 25 pips. Jadi walaupun win rate kalian itu cuma 50% ya, 50-50 kemungkinan menangnya ya, tapi kalau ditarik panjang kalian masih bisa untung 25 pips. Kenapa? Karena win rate ratio risk reward ratio kalian tuh bagus, 1 banding 1,5. Coba kalau misalnya risk reward ratio kalian 1 banding 1 gitu ya. Ini 10, ini 10. Ini 50, ini 50. Habis jadi 0. Ya, jadi ketika kalian 50 dikurang 50 kalian kit balik modal, kalian rugi waktu, kalian rugi spread dan segala macam. Tapi begitu kalian pakai WR 1,5 dibanding 1, ya itu udah pasti kalian masih untung 25 pips. Jadi ini masih cuan ibaratnya, seperti itu. Tapi kalian harus perlu ingat juga, semakin besar win rate yang kalian gunakan, misalnya risk reward ratio yang kalian gunakan misal 1 banding 2 atau 1 banding 3. Ini udah pasti win rate kalian akan turun. Ya, itu udah hukum alam. Ya, win rate kalian akan turun. Jadi sebaiknya untuk pemula kalian stay dulu, coba di 1 banding 1,5. Ini dulu dimatengin sampai kalian dapat win rate itu 65% sampai ke 70%. Kalau sudah dapat ini, baru kalian naikin risk reward ratio kalian ke 1 banding 2 atau ke 1 banding 3. Nanti di sana kalian tinggal jalanin hitung lagi, gitu ya. Nah, untuk mempermudah, teman-teman, saya kasih tahu kalian satu website namanya tradingview.com ya. Terus kalian klik chart di sini, kalian buka tradingview.com, kalian klik chart, kalian daftar dulu gratis daftarnya. Nah, di tradingview.com ini dia sebenarnya charting tools juga sama ya, cuman ini dia punya yang namanya Dia punya namanya tools, teman-teman ya. Tools yang bikin kita tuh nentuin risk reward ratio tuh lebih gampang. Ini saya hilangin dulu ya. Nah, ini misalnya ya, kita ke Euro USD tadi ya, Euro USD tadi seperti ini, di time frame-nya M30 misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan sama nih seperti tadi ya. Nah, ini ada namanya tools ini nih. Toolsnya tuh namanya long position sama short position. Ini dua tools ini di sebelah kiri sini ya, namanya long position ini.
Ini kalau kita mau nge-buy, teman-teman, kita nge-buy di sini. Terus kita bisa taruh stop loss kita di mana, kita misalkan di sini, di bawah sini. Terus target kita tadi di atas sini ya, di bagian sini kurang lebih. Nah, dia langsung bisa kasih tahu risk reward ratio kita 1,74 ya. 1 dibanding 1,74. Ini berarti sudah lebih dari 1 dibanding 1,5 ya. Ini berarti sudah valid, sudah bagus, dan ini layak untuk dijalankan trade-nya. Ya, dan ini tools ini hanya untuk mempermudah kalian aja untuk mencari namanya risk reward ratio. Nah, ini risk reward ratio ini harus kalian jalankan di setiap trade kalian. Kalian harus biasakan diri kalian untuk menjalankan risk reward ratio yang seperti ini modelnya. Kenapa? Karena risk reward ratio model seperti ini yang akan membuat akun kalian tadi bisa berkembang. Jangan sampai teman-teman ya, kalau misalnya kalian trading itu risk reward rasionya seperti ini ya, dia 0, jadi lebih besaran yang namanya risknya daripada rewardnya. Itu jangan sekali-sekali. Minimal kalian kalau misalnya nggak mau 1/1,5 ya, yang intinya lebih dari 1 lah, seperti 1,2 ya, sampai 1,3 itu masih oke. Seenggaknya jangan sampai dia 0, ya. Kalau di sampai 0, itu berarti tandanya resiko kalian lebih besar daripada profit kalian gitu. Oke. Nah, ini aja sih teman-teman yang mau gua sharing ya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, dan sekali lagi ini sangat penting. Jadi saya sarankan kalian itu untuk menguasai hal ini dulu tentang manajemen, terutama risk reward ratio. Kalau misalnya kalian sudah memiliki risk reward ratio yang benar seperti ini, itu kemungkinan nanti kalian akan belajar ke depannya itu lebih mudah ya, dan nanti mindset kalian itu lebih benar dalam menjadi seorang trader yang lebih profesional. Oke, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera.